Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngawaring kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kebenaran itu milik siapa ya? Kebenaran itu adalah milik Pak Jokowi yang punya ijazah asli. Pernah kuliah di sana, punya teman-teman banyak, dan lulus dengan baik. Siapa yang mengeluarkan? Yaitu UGM. Yang palsu itu adalah peneliti yang meneliti image ijazah Pak Jokowi yang ada di internet. Lalu mereka mengatakan sekejam-kejamnya bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itulah lucunya mereka. Mungkin pada saat ini itulah panggung untuk mereka bersandiwara dengan menuduh ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Oke, kali ini kami akan membagikan beberapa tayangan video dari Pak Henry, Bu Irma, dan satu lagi ada seseorang ahli ya ngomongin masalah Roy Suryo yang mengadu ke Komnas HAM. Let's go, kita simak bersama. UGM kan sudah bilang asli. Terus kemudian kepolisian udah bilang asli. Sebetulnya tuh yang paling kuat tuh UGM. Karena dia yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi menurut saya sih saat ini atau dari awal ya Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah UGM tuh udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi emang UGM. Nah dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki jadi kepala, karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti itu, jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu? Apakah kemudian uh, kita mesti oprak-oprak terus kan nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman yaitu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi uh, harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Jadi walaupun misalnya dikejar, oh ini Pak Jokowinya kadang bilang A, kadang bilang B gitu ya. Ya Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu gitu. A B A B. Tapi kalau tentang ijazah lagi-lagi yang mesti dilihat adalah yang mengeluarkan. Nah UGM-nya udah bilang asli kok. Ya menurut saya sih cari siapa lagi yang lebih tahu dari UGM tentang keaslian ijazah itu. Tukang fotokopinya atau gimana kan? Enggak kan? Ya itulah tadi kata Bang Henry ya. Ya kita singkirkan dulu lah. Pak Jokowi bilang A, B, A, B. Tapi ya menurut gua sih pengamat Pak Henry ini ya lumayan lah bagus. Artinya beliau ini melihat secara proporsional nih. Bahwasannya ya cara menentukan sebuah dokumen ya begini, begini, begini. Tapi itulah kita ya. Walaupun kita berpihak, tetap kita harus mengedepankan kejujuran ya, fakta ya, walaupun sering berkompetisi
beradu argumen, harus dikedepankan itu. Jangan mencari celah-celah yang memang benar-benar tidak ada. Menurut gue sih itu ya. Ya, Bu Bang Henry tahu sendiri ya kan kalau ke Pak Jokowi bagaimana. Komennya selalu miring. Tapi kali ini beliau udah pas lah. Bukan karena apa-apa ya. Ya emang faktanya realnya ya cara untuk mengetahui asli atau palsu ya begitu doang, nggak ada yang lain. Aduh. Assalamualaikum Nah, dari Bu Irwan warahmatullahi nih. wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, Waalaikumsalam. bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, Asli. apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya Apa sudah tuh? nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya? Iya, iya Adalah betul. orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Sadis. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga Betul, terkait betul. dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang Waduh. jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, Benar, benar. yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya kalau Indonesia ini negara yang berdaulat Agak. gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Iya betul. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut, ya, memberikan diskursus positif kepada publik, ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci, ya, bicara soal moral. Soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Salam keindonesiaan. Ya itu tadi kata Ibu Irma Sandiago ya. Nggak usah lah ngomong moral.
susah-susah ngomong moral. Ya panci aja. Ya panci ya panci. Kenapa sih disebut panci? Ya dulu Pak Roy inilah ada masalah lah pada saat di kementeriannya sesudah beliau memimpin uh, Kementerian Olahraga, beliau selesai dan disitulah ada masalah lah ya. Nanti dicari aja kenapa panci itu. Sampai sekarang terkenal kalau sebut panci ya identik dengan Pak Roy. Ya memang sih ya itu menurut gue ya sesuatu hal yang normal ya karena apa yang dilakukan Om Roy dulu tuh jadi kena sekarang lah ya. Dinikmatin aja ya. Tapi ya itu ya kalau ada oknum-oknum yang merusak negara memaksakan kehendaknya sendiri atau menerobos hukum yang ada dan merasa dirinya paling benar, nah itu emang sulit tuh deh. Kudu digimanain, nah tadi kata Bu Irma kudu diapain. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi. Karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi dalam hal ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Nah itu maksud gue ya tadi. Si Roy ini punya nggak ijazah yang asli gitu? Bagaimana sih ijazah aslinya itu? Kok bisa nuduh Pak Jokowi punya ijazah palsu? Dia punya nggak ya? Yang gue tahu dia nggak punya karena yang diteliti hanya image yang diunggah oleh salah satu kader PSI itu ya. Itu yang diteliti dia, lalu menyimpulkan bahwasannya itu palsu. Nah itu, bagaimana orang bisa mengatakan sesuatu palsu yang aslinya lu tuh kagak tahu, maksudnya nggak pernah megang gitu, gimana sih ya? Sedangkan yang ngeluarin aja, yang benar-benar punya ini ya kepentingan untuk mengeluarkan ijazah itu, udah bilang tuh asli gitu, tuh paten banget itu yang bilang. Tapi si Roy, Rismon, Dipa, dan Dr. Rizal TPUA masih nggak mau percaya. Angkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan. Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh ternyata beda. Nah itu baru palsu. Kalau ini dia hanya dapat dari media, kemudian
dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya lulusan yang sama kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya pernah menjadi presiden 10 tahun tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya, rasakan nikmati di rumah hotel Prudeo. Saya kira itu. Ya begitulah tadi ya beberapa video ya yang gue bagikan dan coba kita reaksi ya. Bahwasannya apa yang dikatakan Bapak itu benar juga ya. Lu punya itu ijazah yang asli tuh gimana? Lu bisa ngomong itu palsu tuh gimana ceritanya? Kalau berdasarkan penelitian dong, yang lu teliti itu apaan gitu? Ijazah aslinya atau bukan? Kan itu hasil unggahan ya. Yang ada di media yang dibilang asli menurut pengunggahnya. Dan itu kemarin Pak Dian Sandi juga, Pak Dian itu sudah ke Pak Sandi itu sudah ke rumah Pak Jokowi dah ya dan mengkonfirmasi apakah itu ijazah Pak Jokowi asli ya, dan udah dijawab sama Pak Jokowi itu ya itu asli. Nah, memang asli. Nah, kalau Roy Suryo sekarang bilang palsu ya berdasarkan penelitian dia terus merasa yakin bener apa yang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya udah, bener bener kata Bapak tadi, siap-siap aja. Aduh. Aduh. Panci kosong dipukul-pukul, nyaring bunyinya. Panci kosong dipukul-pukul, kagak ada isinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.